Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ilyas Nurul Haq. Di sini pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba mempresentasikan atau menjelaskan kepada teman-teman semua tentang salah satu bagian dari psikologi sosial, yaitu materi kesepakatan atau compliance. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Ilyas Nurul Haq. Saya merupakan peserta program pertukaran mahasiswa yang saat ini diberi kesempatan untuk berkuliah di Universitas Islam Riau. Dan mata kuliah yang saya ambil yaitu Psikologi Sosial kedua dengan dosen pengampu Dr. Fikri Idris, SPSI, MSI. Oke, baik teman-teman semua, langsung saja. Apa sebenarnya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Oke, sebelum kita membahas ya tadi tentang kesepakatan atau compliance, saya di sini akan memberitahu untuk buku referensi yang saya ambil, yaitu merupakan buku yang ditulis oleh Robert Ageron dan juga Don Bryan. Ya, buku ini judulnya Psikologi Sosial atau Sosial Psikologi kalau dalam bahasa Inggris. Ya, dan buku ini pertama kali dicetak pada tahun 1972. Wah, sudah lama banget ya teman-teman. Dan sampai saat ini ya buku ini sudah dicetak ulang atau diperbarui pergantian edisi seperti itu sudah sampai 10 kali. Dan tentunya ya buku ini merupakan salah satu buku yang paling populer ya, atau menjadi rujukan bagi teman-teman psikolog gitu, khususnya dalam permasalahan psikologi sosial. Oke, langsung saja ya. Sebenarnya apa sih compliance itu atau kesepakatan? Nah, di sini perlu teman-teman pahami ya bahwasanya compliance atau kesepakatan itu merupakan bentuk pengaruh sosial ya, yang dipengaruhi oleh permintaan langsung ataupun tidak langsung dari orang lain. Nah, jadi maksudnya bagaimana ya? Jadi compliance ini pada dasarnya merupakan salah satu interaksi sosial gitu yang terjadi, yang mana ada sesuatu hal yang diminta ya dari salah satu orang ya, baik itu secara langsung atau tidak, yang nantinya gitu seorang individu gitu atau lawan bicaranya dia akan mengiyakan atau menolak permintaan tersebut. Nah,
teman-teman apa pengen sesuatu nih atau pengen ke orang tua gitu ya, beliin ini dong apa ballpoint gitu ya. Nah ballpoint itu mungkin bagi orang tua kan wah ini sebuah permintaan yang ringan gitu, akhirnya ya udah dituruti aja. Nah padahal di situ ya setelah ballpoint itu dituruti, teman-teman juga bilang kayaknya butuh ini juga deh, butuh tip X dan juga penggaris gitu. Nah, sebenarnya teman-teman itu butuhnya memang bolpen, pipet, sama penggaris gitu. Tapi di awal ngomongnya cuma bolpen aja gitu. Ketika udah diiyakan, nah teman-teman minta ke yang selanjutnya nih kalau besar itu minta pipet sama penggaris. Nah, dengan teknik ini jadi orang tua kita itu akan merasa oh ya udahlah nggak apa-apa sekalian. Jadi lebih mudah untuk mencapai kesepakatan tadi. Begitu. Oke, teknik yang selanjutnya yaitu ada teknik global. Teknik global itu teknik untuk memperoleh kesepakatan ya, di mana suatu penawaran tersebut diubah menjadi lebih tidak menarik setelah orang yang menjadi target menerimanya. Nah ini uh, biasanya itu ya, misalnya terjadi ketika contohnya jual beli online gitu. Jual beli online yang kemudian di situ ada harga promo, kemudian pas kelihatannya menarik gitu, wah ini biasanya harga 100.000 kok sekarang cuma dijual 70.000 nih. Nah dari situ ya teman-teman langsung oke, berarti aku harus cepet-cepet nih beli gitu. Nah ketika beli barangnya udah diturunkan udah sampai, ternyata barang itu tidak sesuai gitu. Nah teman-teman tentu tidak terima gitu, mencoba untuk meminta refund atau pembalian, tapi di situ pembeli pun juga nggak mau dong ya. Mereka beralasan bahwasanya nah ini kan kita kan udah sepakat gitu untuk melakukan jual beli ini gitu. Kalau misalkan uh, pengen apa ada komplain tidak sesuai ya maksudnya dari awal juga nggak teliti gitu, bisa diteliti lagi karena dari pembeli pun sudah menyampaikan gitu. Nah di sini kan ya udah mau nggak mau karena udah ditawarin udah setuju ya, ya harus sepakat gitu. Jadinya tidak bisa untuk mengembalikan barang. Nah, ini namanya teknik lowball gitu. Nah, terus yang keempat ada teknik door in the face. Nah, teknik door in the face ini sebenarnya mirip-mirip ya sama tadi teknik yang foot in the door. Kalau foot in the door itu kan dari permintaan kecil terus ke permintaan besar. Nah, kalau teknik door in the face itu kebalikannya. Jadi dari permintaan besar terus ke permintaan kecil. Nah, memang sebenarnya itu dia pengen permintaan yang kecil ini gitu, tapi nyampein dulu kalau misalkan ada permintaan yang besar. Contohnya, uh, aku pengen nih dibeliin uh, mie ayam bakso jumbo gitu. Nah, terus orang lain lihat tuh mahal banget, jangan deh, jangan main bakso jumbo gitu. Nah, terus akhirnya teman-teman bilang ya udah mie ayam bakso biasa aja gitu. Oh ya udah main bakso biasa ya udah tak beliin gitu. Nah, padahal pada dasarnya teman-teman tuh pastinya pengen mie ayam bakso gitu. Tapi biar apa namanya mudah disepakati, teman-teman minta yang besar dulu nih, pengen bakso jumbo. Padahal ya, teman-teman cuma pengen pengen bakso gitu. Nah itu namanya teknik door in the face. Nah kemudian ada teknik that's not all. Nah kalau teknik that's not all ini cukup gampang ya, pasti teman-teman juga sering apa namanya menemui gitu. Misalkan yang beli dua gratis satu gitu, atau misalkan ada diskon 75%, kemudian ada voucher hadiah, atau dengan pembelian minimal 100.000 nanti akan mendapatkan kaos atau akan mendapatkan piring atau apa. Nah, jadi ada keuntungan tambahan gitu yang teman-teman berikan ya ketika orang itu menyepakati. Nah itu namanya teknik that's not all. Nah kemudian teknik yang keenam ada teknik jual mahal. Nah teknik jual mahal ini tadi ya kaitannya dengan salah satu prinsip yaitu kelangkaan. Misalkan teman-teman menawarkan sebuah botol minum nih, teman-teman sampai, ayo nih, kamu beli nih botol minum ini. Nah, terus teman kalian bertanya gitu, lah ngapain aku beli botol minum gitu. Nah, terus disampaikan di sini, wah,
jangan salah gitu, ini botol minum ini kualitas yang terbaik gitu, dan di dunia ini cuma ada 10 gitu. Nah ini tak tawarkan nih khusus untuk kamu gitu. Wah pasti orang yang tawarkan, oh ya juga ya, oke udah botol kualitas terbaik, nah ini harganya juga ternyata nggak terlalu mahal, cuma ada 10 lagi ya, cuma ada 10 di dunia. Wah, itu kan ibaratnya sesuatu yang langka atau sudah diperoleh. Akhirnya teman kalian menyepakati nih untuk membeli botol minum kalian ini. Nah, itu namanya teknik jual mahal. Nah, kemudian yang ketujuh ada teknik deadline. Nah, ini pasti apa ya, sudah hal yang biasa gitu. Apalagi kita sebagai mahasiswa gitu ya. Nah, ada mungkin dosen-dosen yang menggunakan teknik ini, karena ini juga salah satu teknik yang lumrah gitu ya. Bahkan teman-teman diberikan tugas gitu. Nah, awalnya teman-teman nggak mau untuk mengerjakan atau malas-malasan, akhirnya dosen memutuskan, oke, deadline-nya saya ubah hanya 2 hari saja gitu. Kalau misalkan nggak dilakuin nggak akan dapat nilai. Nah, teman-teman di sini sadar nih, eh, tinggal 2 hari lagi nih. Terus kalau misalkan dikumpulin nanti bisa dapat nilai bagus, kalau nggak dikumpulin nggak dapat nilai. Nah, di situ karena waktu yang terbatas, saya mau nggak mau teman-teman mengiyakan gitu. Atau biasanya ada juga kayak promo-promo terbatas gitu ya. Bahkan khusus hari ini diskon 50% gitu. Wah, ada teman-teman mikir, waduh, kayaknya aku harus beli hari ini nih. Kalau misalkan hari ini kan lumayan banget nih diskon 50%. Nah, ini salah satu contoh-contoh teknik deadline. Nah, yang kedelapan ya, yang terakhir, yaitu ada namanya teknik peak weight ya. Nah, teknik peak weight itu adalah memperoleh kesepakatan di mana minat orang yang ditarget itu distimulasi oleh permintaan yang tidak umum. Sebagai akibatnya mereka tidak menolak secara otomatis. Nah, contohnya eh, permintaan yang tidak umum, misalkan eh, teman-teman diminta untuk melakukan eh, atau teman-teman diminta untuk membeli minum gitu. Nah, ketika teman-teman mungkin ngerasa, duh ngapain beli minum gitu. Nah, habis itu ada permintaan yang lain gitu. Kalau misalkan tidak membeli minum ini ya, maka kalian ya nanti akan dikenai denda 10.000 gitu. Nah, teman-teman sadar, oh tiba-tiba disuruh bayar denda 10.000 gitu. Ya udah aku beli beli minum aja gitu. Paling beli minum juga beli aja yang murah gitu kan, harga 3.000 gitu daripada suruh bayar denda gitu. Nah jadi apa ya, karena ada permintaan yang tidak umum tadi ya, atau bentuknya mungkin kayak sebuah ancaman gitu, karena mau nggak mau teman-teman menyepakati kayak gitu. Nah itu salah satu teknik, namanya teknik Bitboy. Nah itu eh, tadi ya, di kesempatan kali ini kita udah sama-sama belajar ada 6 prinsip dasar kesepakatan gitu ya. 6 prinsip dasar apa saja tadi ya. Yang pertama ada pertemanan antara orang yang suka, kemudian ada kelangkaan ya, kemudian ada komitmen, kemudian ada otoritas ya, kemudian ada kelangkaan, kemudian ada apa tadi? Oke, lupa ya. Nah, terus oh ya, tadi kita juga udah belajar 8 cara untuk mencapai sebuah kesepakatan gitu. Ada put in the door, ya. Ada teknik lowball, ada dot in the face, ada teknik big way, ada teknik jual mahal, ada teknik just not all, ya, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kalau misalkan teman-teman ingin bertanya atau berdiskusi secara lebih lanjut, nanti bisa tanya di Instagram saya, DM di Ilyas Ahad, atau mungkin lewat email. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.